Memang di Pati ini memang butuh revolusi ya. Jadi besok moga-moga semua pegawai-pegawai di Pati ganti semua. Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, dituntut 10 bulan pidana penjara. Hal itu terungkap dalam persidangan ke-10 perkara pemblokiran Jalan Pantura yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pati. Penasihat hukum terdakwa Botok dan Teguh Istianto, Nimero Digulo, melayangkan kritik tajam terhadap Jaksa Penuntut Umum, JPU, usai agenda pembacaan tuntutan. Dia menyatakan kekecewaan mendalam karena menganggap JPU hanya menyalin narasi dari berita acara pemeriksaan, BAP, penyidik kepolisian tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama 9 persidangan sebelumnya. Salah satu poin yang disorot Gulo adalah tuduhan hambatan terhadap mobil ambulans saat aksi blokade berlangsung pada 31 Oktober 2025 lalu. Dia menegaskan bahwa di persidangan terungkap tidak ada ambulans yang terjebak macet total, namun narasi tersebut tetap dimasukkan dalam tuntutan. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakseriusan kejaksaan dalam menjalankan fungsi quality control terhadap hasil penyidikan. Ia juga menyentil alasan JPU yang memberatkan terdakwa dengan dalih bersikap. Kita pulang awal puasa. Mas Wahyu, siap. Pokoknya durung bodos tak omah. Siap. Amin. Dia matur nuwun sedaya, matur nuwun. Kasih kau, Bang. Mas Baijan. Kita pulang awal ya. Ya. Bulan puasa. Jumatan. Mas Teguh gimana? Jumatan bareng. Mas Kaji Nopi. Memang di Pati ini memang butuh revolusi ya. Jadi besok moga-moga semua pegawai-pegawai di Pati ganti semua. Aku malu aku punya seperti itu. Ojo melu bodoh. Oke, bolong udah selesai. Keluar. Wes, bar ya. Mulai gaji. Wah, mantap sih. Mulai gaji bolong. Teman-teman media, hari ini Jumat ya, sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Nah, kita menanggapi ya, Jaksa hari ini menuntut kita 10 bulan ya. Itu saya kira Jaksa itu menuntut tidak sesuai dengan fakta ya, tapi sesuai dengan BAP rekayasa yang dibuat penyidik. Ya, kita berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati bisa memberi putusan yang seadil-adilnya, bisa menyidangkan perkara ini dengan netral, independen dan profesional. Ya, kita tetap akan berjuang ya. Ini sudah jelas kriminalisasi, kami tidak akan pernah mundur. Hukum tidak boleh disalahgunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat, ya, apalagi untuk membuka suara rakyat. Terima kasih. Oke, tambahan Pak Teguh. Ya, ada pertanyaan? Ya, dengan tuntutan ini seperti apa? Saya ini kan bukan lulusan hukum ya, tapi saya mendengar dari penjelasan dari tuntutan tadi, saya sendiri sih malu ya. Kenapa orang seperti itu jadi sarjana hukum? Itu aja. Malu sekali saya ya. Dan bukan saya saja, mungkin warga Pati mungkin merasa malu punya jaksa seperti itu ya. Mohon nanti untuk yang lebih Kejaksaan Agung, mohon dievaluasi orang-orang seperti itu. Karena apa? Orang-orang bodoh seperti itu mengorbankan warga kecil, tidak layak sama sekali kan gitu ya. Kalau butuh detailnya kami jelaskan kenapa kami menyampaikan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya nggak layak. Dari sisi satu, intelektualitasnya nggak layak. Yang kedua, integritasnya ya nggak layak. Kan gitu ya. Jadi kasihanlah aku. Pasti kok ada jaksa seperti itu gitu ya. Kalau kita di luar ya. Siap, terima kasih. Mas Eko, yuk teman-teman. Demi keadilan yang berketuhanan.
Berarti JPU ora nyatet, Mas. Fakta di persidangan kan tidak seperti itu. Orang dicatat bedo turu Mas saat persidangan iku JPU-ne. Juga kabeh. Di sekolah. Sama sing turu, Pak. Cuma ke sekolah dur-dur. Sing turu sapa, Pak, ini? Kabeh JPU-ne ora sesuai fakta di persidangan. Betul. Juga ae, Bu. Ora semangat, Mas. Belum sanen sih belum. Ora adil jaksa tidak adil. Ora sekolah blas percuma iku jane. Sogokan. Curiga itu ada sogokan. Kecewa saya. Tapi ora adil. Persidangan jaksa mengatakan tidak ditemukannya unsur-unsur pemaaf. Piye iki? Sarjana hukum, sarjana hukum tapi kacau. Ganti aja, ganti. Ganti Pak Novi. Ganti ya. Samain. Kami dari lulusan SD saja. Harapan sangu sarung lho, harapan sangu sarung. Tuhan adil loh, Tuhan itu adil. Di mana tempat saya bawa Tuhan. Persidangan yang ke-10 perkara nomor 201 PP 2025 PNPTI atas nama terdakwa Supriyono alias Botok dan kawan-kawan. Agenda sidangnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Itu tadi sudah didengarkan di persidangan. Di sini saya bacakan ya tuntutannya ya. 1. Menyatakan terdakwa Supriyono alias Botok bin Munadi dan terdakwa 2 Teguh Istianto alias Pak RW bin Sumadi Winarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum merintangi jalan umum darat jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Supriyono alias Botok bin Munadi dan terdakwa 2 Teguh Istianto alias Pak RW bin Sumadi Winarto berupa pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin 1 spanduk bertuliskan kerja ae lah kapan berjuangin sampai dengan poin 30 1 buah flash disk dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian poin 1 mobil merek Ford Ranger D kabin sampai poin 10 1 buah handphone merek Vivo dikembalikan kepada terdakwa 1 Supriyono alias Botok bin Munadi. Selanjutnya nomor 1 barang bukti unit KBM pickup jenis Chevrolet dan 1 buah handphone merek Polytron dikembalikan kepada terdakwa 2 Teguh Istianto alias Pak RW dan 4 menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Agenda persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembelaan dari masing-masing para terdakwa baik melalui advokatnya, penasihat hukumnya atau oleh para terdakwa. Persidangan dilanjutkan di hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 jam 9 di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Pati. Begitu. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Bang Gulet, terkait dengan sidang hari ini Bang Gulet seperti apa? Ya, sidang hari ini sangat kecewa karena ternyata jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutannya dia mendasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam BAP penyidik dan tidak memperhatikan sama sekali fakta-fakta persidangan. Sebagaimana ketentuan KUHAP bahwa seharusnya jaksa itu ungkapan fakta-fakta yang harus digambarkan di dalam tuntutannya tadi harusnya apa yang terjadi dalam persidangan. Teman-teman wartawan kan sudah paham semua bahwa dalam persidangan ini bukan seperti yang diuraikan oleh jaksa tadi soal fakta, misalnya ambulans itu sama sekali tidak ada macet karena dia dodol lewat, tetapi fakta itu justru ditulis kembali oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Jadi dia tidak sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan. Ini menunjukkan bahwa teman-teman kejaksaan nggak serius bersidang. Jadi dia melakukan rekayasa fakta persidangan semata-mata mengambil kembali copy paste apa yang sudah
ditulis oleh penyidik, dan fakta di dalam persidangan memang hasil-hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik itu adalah rekayasa penuh, dan bahkan saksi-saksinya sudah mengakui bahwa itu adalah semua keterangan-keterangan lebih banyak adalah resettingan dari penyidik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi saudara jaksa penuntut umum itu menggambarkan bahwa pasal 1321 itu lalu kemudian dia kutip penjelasan pasal 323 yang perkereta apian. Lalu kemudian dia mencoba mengambil pendapat ahli, dan menurut saya itu adalah bagian dari ketidakprofesionalan penuntut umum. Dia mengutip pendapat Prof. Ali padahal salah. Sebab yang dimaksud oleh Prof. Ali itu adalah ada azas di dalam hukum pidana, yaitu di dalam rangka melakukan penafsiran ada azas yang disebut titulus es lex rubrika es lex. Nah, artinya bahwa pasal yang ada yang dikenakan kepada teman-teman Mas Boto dan Mas Teguh itu harus dikembalikan pada subtema. Untuk memahami pasal 321 harus dikembalikan pada subtemanya, yaitu kejahatan. Jadi dia, menurut saya ini teman-teman kejaksaan tidak serius dalam bersidang, dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini terjadi, dan kita berharap pihak pimpinan kejaksaan melakukan koreksi terhadap teman-teman kejaksaan. Lebih baik nggak usah ikut sidang aja, rekam aja kalau kayak gitu, kalau modelnya begitu. Jadi nggak usah ikut sidang, kasih aja robo di situ, lalu kemudian kan tinggal kutip apa yang ada di dalam BAP jaksa, di dalam BAP yang sudah dibuat oleh ini. Sekali lagi, hasil BAP yang ada di dalam yang diajukan dalam persidangan itu murni banyak rekayasa penyidik. Fungsi jaksa sebagai quality control itu tidak berfungsi. Ternyata bocor lagi. Jadi kotoran-kotoran yang dibawa dalam BAP yang lama itu tidak tersaring dengan baik, sehingga ini menjadi persoalan bangsa kita bahwa kejaksaan memang harus diperbaiki. Ya, ini harus diperbaiki. Yang kedua, yang ketiga adalah soal tadi tuntutan memberatkan Mas Boto dan Mas Teguh, yaitu berbeli-beli. Dia tidak paham bahwa seorang terdakwa itu bebas berpendapat, menyampaikan pendapatnya, analisisnya terhadap situasi dan fakta persidangan. Ini difahami sebagai sesuatu yang berbelit-belit. Ini menurut saya teman-teman jaksa ini terlalu lebay. Jadi dia pingin agar terdakwa itu jadi orang bodoh yang ganggong-gangge, tidak boleh membantah hal yang menurut mereka itu salah. Nah, hal yang lain adalah hal yang memberatkan itu tadi, mengatakan bahwa ini berbelit-belit. Dia tidak paham bahwa perjuangan teman-teman Mas Boto dan Mas Teguh itu dinikmati oleh puluhan ribu rakyat Pati yang bebas dari pajak. Dia nggak pertimbangkan itu. Bagi saya, rasa kepedulian, rasa keadilan yang digambarkan oleh saudara jaksa ini itu betul-betul membodohi rakyat. Jadi kita berharap kemarin itu tidak hanya polisi, biarkanlah polisi menggambarkan dan memamerkan kebodohan-kebodohan lewat BAP. Ternyata itu tuntutannya juga memamerkan kebodohan dan kemalasan dan tindakan profesional. Sayang banget ya. Nah, harapan kita adalah majelis hakim yang akan mengadili perkara ini harus menjadi benteng keadilan. Tidak sekedar tukang stempel dari pihak kejaksaan yang menuntut, tetapi benar-benar menjadi sosok yang menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan sebagaimana kita sudah tahu bahwa semua pasal 192 yang sudah diyuntukkan dengan Undang-Undang baru 321 itu delik materil. Delik materil itu sekali lagi yang dilarang adalah akibat, bukan perbuatannya. Sampai saat ini tidak ada sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh teman-teman. Kedua, sebagaimana ketentuan yang baru dalam KUHP kita, itu demonstrasi di tengah jalan itu dibolehkan oleh undang-undang. Ya. Jadi bukan tindak pidana itu. Kalau mereka mengatakan itu tindak pidana, itu sudah ada polisi, potensi bahaya itu sudah nggak ada. Seperti yang dijelaskan oleh ahli kemarin Ugroseno bahwa ada peraturan Kapolri nomor 1 2009 yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan tahap-tahap sehingga demonstran itu tidak mengakibatkan apa-apa. Bahkan jika tidak dilakukan instruksi dari pihak kepolisian, boleh dibuarkan dengan gas air mata. Terus di mana potensi bahayanya?
Ugroseno sebagai ahli kepolisian kemarin mengatakan tidak ada bahaya karena ada ratusan polisi di situ. Nah ini kan ngarang-ngarang bahayanya itu. Bagi saya adalah kritik pedas kepada pihak kejaksaan, ya terutama pimpinan kejaksaan. Tolong diperhatikan jaksa-jaksa yang malas, yang tidur saat sidang, sehingga yang dicatat dalam persidangan dan dijadikan sebagai fakta persidangan di dalam persidangan tadi adalah hasil BAP murni, bukan hasil fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam persidangan kemarin dan sampai sekarang. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.